Lompatan adalah salah satu dari alat untuk menangkap ikan yang tradisional, yang lama sejak dari nenek moyang kami dari desa Terusan Baru khususnya, tapi di desa-desa lain juga terdapat lompatan ini. Kata lompatan itu berkata dari ikannya itu melompat-lompat Pak, waktu masuk ke dalam lompatan itu maka dikatakan lompatan. Lompatan ini dibikin itu setiap musim, setiap tahun itu pada bulan 8, pada bulan Agustus. Kenapa pada bulan Agustus? Karena waktu bulan Agustus itu air masih belum terlalu besar dan masyarakat bisa membuat lompatan di Sungai Musi itu. Nah, diharapkan pada bulan-bulan selanjutnya Agustus, September, Oktober, November, dan Desember itu biasanya musim hujan tiba dan air tentu membesar. Nah, di tentu air membesar itu ikan akan masuk, karena air besar dia hanyut masuk ke lompatan itu. Nah, ini lompatan dibikin oleh beberapa orang. Biasanya sebelum membuat lompatan mereka kumpul dulu musyawarah untuk membentuk satu rombongan atau grup supaya ada lebih kurang mungkin 10 orang. Nanti mereka kumpul kelompok-kelompok ini untuk menentukan kapan untuk memulai membuat lompatan. Tentunya sebelum membuat lompatan mereka mencari dulu bahan-bahannya. Bahan-bahannya yang jelas itu bambu, kayu, rotan, dan sebagainya. Ada juga paku dan juga tali plastik dan sebagainya. Nah, ini selama mereka bikin itu lebih kurang 1 bulan, Pak. Ya, lompatan ini beginilah secara pemasangannya. Bentuk tiang ini diadakan miring. Jadi bentuk tiang miring ini menahan kekuatan jika mana luapan sungai airnya kencang dan deras. Jadi ini kemiringan ini bisa untuk mendesak kekuatan ini untuk kembali ke hilir supaya menjadi tambah rapat dan tambah kokoh. Ini yang dinamakan tiang. Ini yang dinamakan pengarang tiang. Sesudah itu di bawah sini dia ada mengkrum tiang. Ya, inilah yang dinyatakan kalau rumah ini jarau atau semal atau juga skor untuk supaya lompatan tidak roboh. Nah, jadi sesudah dipautkan seluruh ikatan rotan kepada bambu panjang yang bernama pengarang tiang ini. Jadi kita yuk renovasi kekuatan bambu yang pendek untuk menunjang ke arah sana yang dinamakan skor supaya menjadi kokoh dan kuat. Nah, inilah dengan keberadaan yang adanya di badan lompatan, bambu yang sudah disusun seperti persilang itu untuk menambah kekuatan lompatan itu namanya skor atau semal ya, supaya tubuh lompatan ini bisa bertegak kokoh di atas air. Nah, jadi di dasar sungai yang sudah kami pasang ini di dalam ini ada semacam mungkrum kecil untuk alat supaya lompatan ini tidak terapung jika mana ada luapan sungai yang berlebihan dari ketinggian lompatan. Jadi dia tidak terapung. Jadi diadakan bintal, alatnya rotan seperti ini. Ya, inilah seperti adanya yang kami ceritakan penambah kekuatan lompatan, skor dan bintal rotan. Cara pembuatan lompatan, peralatannya dibutuhkan kalau bambu ini kurang lebih dari 300 batang bambu. Kayu tiang tidak lebih dan tidak kurang itu terdiri dari 350 batang kayu untuk tiang. Kalau rotan ini dibutuhkan itu mencapai dari 4.500 untuk rotan yang sudah dibersihkan. Rotan 1 batang menjadi belah 4. Jadi kalau per batang rotan itu berarti sekitar 1.000 batang rotan. Proses lama pembuatan lompatan ini kalau tidak ada masalah, tidak ada kendala di air, dan tidak
ada kendala di peralatan, ini kemungkinan mencapai waktu 1 bulan minimal 20 hari. Tenaga kerja ini terdiri dari sesuai dengan adanya perbagian tiang. Jadi kalau lompatan kita ini terdiri dari tiang 16, berarti kita ini pembikinannya terdiri dari orang 12. Jadi seluruh yang memiliki, kenapa tidak kerja semua, itu yang mengadakan peralatan. Sepertinya rotan, besi paku dan tali, itu ada yang mengadakan semacam bambunya dan pengangkutan bambunya. Jadi makanya yang bekerja orang 12, tiangnya terdiri menjadi 16. Pembuatan lompatan ini kami bekerja sama dan intinya bergotong royong untuk anggota yang seadanya dimusyawarahkan di rumah ketua. Jadi sistemnya pekerjaannya bergotong royong, bukan keseluruhan. Gotong royongnya ini untuk yang wajib mempekerjakan yang memiliki atas nama lompatan. Hasil dari lompatan ini kami mengadakan sistem berbagi rata. Kalau sesuai dengan tadi yang sudah aku omongkan, orangnya 16 harus bagi 16. Itu mengenai hasil. Total biaya untuk pembuatan lompatan, detailnya supaya selesai dan tidak ada kendala, ini kalau diuangkan tidak kurang dari berkisar 40 dan 35 juta. Lama bertahannya lompatan ini tergantung dengan keadaan. Suatu perluapan air dan keadaan rentannya rotan. Jadi kalau airnya tidak meluap terlalu besar, kemungkinannya pertahanannya mencapai 6 bulan. Kalau luapannya airnya besar, ada kala seketika hanyut, tidak berusia 2 bulan. Kalau mengenai ikan di Sungai Musi ini, seluruh ada yang ikan di Sungai Musi itu kemungkinan masuk. Jadi terdiri dari ikannya gegali, ikan patin, ikan sengarat, baung, dase, dalum, tapah, itu semacam ikan di Sungai Musi berdatangan sih. Tidak menutup kemungkinan ikan apapun bisa masuk. Nah, mereka ini sebelum membuat, mereka mengumpulkan dulu bahan-bahan ini, material ini, bahan ini sudah tersedia, baru mereka bikin. Nah, bikinnya ini sebelum membuat, biasanya mereka ada sedekah begitu Pak, apa namanya, minta mohon kepada Tuhan, tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dalam pelaksanaan itu tidak ada halangan dan juga aman, selamat dalam pekerjaan, dan juga nanti akan mendapatkan hasil yang baik dari lompatan itu. Lompatan ini lebarnya lebih kurang 8 meter dan panjangnya bisa sampai 40 meter. Nah, itu lompatan nanti setelah dapat bagian, dapat September, November itu mulai mendapatkan hasil. Nah, tapi baru-baru ini yang kejadian yang kita alami, itu baru selesai lompatan itu sudah dibikin, belum sampai 1 bulan air sudah besar, bah, dan ini lompatan banyak yang hanyut. Nah, inilah kendala yang dialami oleh masyarakat yang bikin lompatan kalau air besarnya luar biasa. Apalagi sekarang Bapak tahu bahwa di daerah kita ini di perbukitan itu sudah banyak, mungkin kayu-kayunya sudah terpotong, lahan-lahan sudah banyak yang gundul, dan air besarnya tidak bisa diduga. Nah, ini kemarin ada 4 lompatan yang telah kita bikin, sekarang yang bertahan tinggal 1, yang lainnya sudah hanyut oleh air bah tadi. Tentu jelas masyarakat rugi, karena apa? Karena belum mendapat menikmati hasilnya, tapi lompatannya juga sudah hancur di bawah arus sungai. Kalau kita berpikir kadang-kadang karena apa, sudah adat, sudah hobi, jadi mereka tidak terlalu memikirkan untung rugi ataupun secara bisnis, tapi mereka senang karena ini adalah adat istiadat yang harus dilestarikan oleh masyarakat. Tapi ada sebagian yang kalau memang tidak dapat hasil atau hasilnya sedikit, mereka
malas. Jadi makanya sekarang ini sudah agak berkurang masyarakat membuat lompatan itu. Nah, jadi di Sungai Musi ini Pak juga sering terjadi ketubian namanya. Ketubian itu karena Sungai Musi ini salah satu anak cabangnya itu dari Gunung Dempo. Nah, di sana kalau musim ini mengeluarkan belerang. Nah, belerang ini hanyut ke Sungai Musi dan itu jadinya ketubian. Jadi ikan-ikan pada mabok dan banyak yang mati. Makanya kalau kita musim lompatan, kalau lompatan sudah terpasang, itu banyak ikan yang mabuk ini ataupun ini ikan yang mati tadi masuk ke dalam lompatan. Makanya itu banyak sekali dapat ikannya. Tapi sekarang ini karena ikan sudah agak berkurang dan juga ketubian itu juga sudah bisa diatasi. Kalau dulu itu mungkin pengontrolan masalah lahar atau belerang yang turun dari Gunung Dempo itu kurang terkontrol, tapi sekarang sudah bisa dikontrol dan ini sudah agak jarang terjadi. Tapi tetap juga ada beberapa kali setahun itu ada, 2-3 tahun sekali ada. Dan inilah namanya ketubian. Dan ketubian itu biasanya kalau pas musim lompatan maka lompatan pasti akan banyak sekali mendapatkan hasil ikan yang dapat hanyut masuk ke lompatan. Mengambil ikan itu tidak tertentu dengan waktu. Kadang-kadang pagi, kadang-kadang sore, kadang-kadang siang, kadang-kadang malam. Menurut keadaan suatu pasang air musi nanjak, itu pasang naik. Jadi tidak tertentu dengan cuaca, biar hujan, biar panas, yang anggota lompatan siap untuk mengambil ikan di lompatan. Jadi perempuan tidak berani. Tapi sewaktu masang lompatan itu harus dengan perempuan juga mengambil hikmah dari perempuan itu, harus ada megang dikit jadilah perempuan itu dengan bahan-bahan lompatan yang akan dipasang itu supaya dapat diizinkan yang Maha Kuasa bahasa restu dari keluarga yang punya lompatan. Pantangan lompatan itu yang utama sekali. Orang punya lompatan itu saling curi, seolah-olah lompatan tidak dapat rezeki, akan tetapi dia tidak berterus terang kepada anggota. Itu pantangan yang utama. Pantangan yang kedua sekali, dia biarpun main-main manggang ikan, umpama mempermainkan ikan atau nangkap ikan sembarang tempat dilemparkan saja, itu tidak dibenarkan oleh ketua. Itu pantangan. Anggota lompatan itu tidak tertuju pada siapapun, baik pun dari orangnya orang mana, baik pun orang Jawa, baik pun Sunda, baik pun orang Padang, asal dia sanggup mengikuti aturan daripada ketua lompatan itu, bisa diikutkan. Tidak akan ditolak oleh ketua jika mana dia sanggup mengikuti aturan yang ada. Tradisi lompatan ini adalah salah satunya tradisi untuk penangkapan ikan yang ada di daerah Kabupaten Empat Lawang. Mungkin ini adalah salah satu tradisi yang terbesar untuk penangkapan ikan di Indonesia. Kami sangat mendukung tradisi lompatan yang ada di daerah Terusan Kabupaten Empat Lawang. Semoga dengan adanya tradisi lompatan ini dapat membantu perekonomian yang ada di daerah Terusan Kabupaten Empat Lawang.